Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto. Seperti biasa di subuh ini adalah khusus spesialis buat kasus Subang. Bila mana ada informasi yang mengatakan bahwa mudah-mudahan minggu depan ada kejutan, tentunya kita akan berpikir dan mencoba menduga-duga atau menebak-nebak kira-kira apa ya, gitu kan. Kalau misalkan yang kita tunggu adalah pertama obstruction of justice, yayasan atau sekolah, kemudian juga status MAA, dan juga bagaimana kelanjutan daripada Ibda Taryono. Ini yang kita tunggu. Kalau misalkan ada yang sampaikan bahwa apakah ada kejutan nanti di minggu depan, kira-kira apa kejutannya ya? Kalau coba kita obstruction of justice, apa mungkin akan ada tersangka baru setelah Ibda Taryono? Tentu itu pertanyaannya. Kedua, apakah mungkin segera akan P21 untuk Bapak Ibda Taryono? Nah, ini dua. Kemudian, kalau misalkan masalah sekolah yayasan, kita tahu sekolah yayasan informasi terakhir katanya sudah sampai sidik dan menunggu perhitungan atau pengumpulan kerugian-kerugian yang dikeluarkan. Kerugian-kerugian akan dihitung. Apa mungkin ini akan naik di minggu depan untuk yayasan? Sepertinya agak-agak ini ya, agak-agak, karena yayasan ini kan kalau kita lihat ya, sekolah dan yayasan ini arah-arah ke untuk naik itu sudah diucapkan atau sudah digebor-geborkan sudah lama. Tapi kok tidak ada. Ada kata-kata sudah naik ke sidik katanya. Menghitung kerugian. Apakah sudah dengan BK apa namanya, ada untuk yang menghitung itu, saya lupa namanya itu. Tapi belum juga terlaksana. Status MAA, status Ibu Mimin Abi dan Arigi, apakah akan naik P21? Apa mungkinkah di waktu minggu depan terlaksana? Nah, ini kan sebuah pertanyaan. Sekali lagi ini sebuah pertanyaan semuanya. Bila mana minggu depan ada kejutan, kira-kira kejutannya apa gitu kan? Misalkan kalau ada kejutan, yang akan naik apa ini? Apakah Ibu Mimin Abi dan Arigi P21? Apakah Bapak Ibda Taryono naik P21? Ataukah ada tersangka baru di obstruction of justice? Ataukah ada naik tersangka di yayasan atau sekolah? Kan ini yang kita tunggu. Cuman kita cari yang kira-kira kemungkinan besar dalam waktu dekat ini, kira-kira apa gitu. Karena kalau kita menyebutkan sesuatu hal yang belum pasti juga kan nggak ini ya. Jadi kita berandai-andai sajalah kira-kira. Karena apa? Karena kan selama ini kita tidak bisa mendapatkan sesuatu hal yang pasti kan gitu. Ya kan? Selama ini kan kita hanya bisa mendengar adalah informasi apakah valid, apakah tidak, apakah oke apa tidak gitu kan. Tetapi kita suarakan sajalah ya. Yang penting kita niatnya suarakan. Masalah nanti benar apa tidaknya ya kita tunggu sajalah. Yang penting tetap dengan kita mengungkapkan ini adalah supaya kita tetap bersuara. Ya, bahwa kasus Subang tetap bersuara seperti itu. Ya mana mungkin sekarang begini. Mohon maaf ya. Kalau kita contoh sekarang masalah obstruction of justice. Baru satu yang ditangkap. Tetapi kan kita masih penasaran dengan statusnya Bapak Irlansyah. Yang ya walaupun yang bersangkutan misalkan sudah tidak mengakui misalkan ya. Tetapi kan bisa diurut itu. Karena apa? Karena ada proses pengambilan hard disk, itu permasalahannya. Dan hard disk itu krusial. Kan jadi kita sebagai masyarakat tuh kadang-kadang kalau dibilang gemas gitu loh ya.
Masalahnya harddisknya krusial. Kalau harddisknya tidak krusial, sabodo teuing lah nggak ya. Masalahnya harddisknya krusial gitu loh. Gitu. Jadi kan walaupun sekarang misalkan Bapak Irlansa sudah ditanya kemudian tidak mengakui, diurut dong, diusut dong, diurut urutannya ini dari mana kemana kemana. Langsung ada penegasan gitu. Apa namanya? Ada punishmentnya langsung gitu loh. Sekarang misalkan gini ya, apa yang disampaikan oleh Angger, karena menyebutkan Pak Yosef di sana di jam 5.30 dan itu sebenarnya kan berpengaruh gitu loh terhadap nanti alibi daripada Pak Yosef yang mengatakan bahwa jam-jam segitu ada di rumah. Kan gitu ya. Jadi ini yang sebenarnya kita menunggu itu. Jadi kita jadi gemes karena ya itu ada pernyataan Angger yang menyatakan di CCTV itu bahwa ada pergerakan Pak Yosef sama seseorang yang memakai jaket hitam. Kan jadi penasaran siapa yang jaket hitam ini kan gitu kan ya. Kadang apakah itu mungkin di antara 4 orang itu atau orang lain lagi? Kalau orang lain kan kita jadi bertanya siapa orang lain itu kan? Kan itu yang jadi tebak-tebakan kita kasus Subang ini kan gitu kan. Seperti itu. Kemudian kira-kira nih untuk MAA atau Ibu Mimin, Abi dan Adeki kalau misalkan naik ke P21, kita kan beda bicara kalau naik. Kan ini kan perhitungannya antara P21 atau SP3 kan itu kan, ya. Tetapi kalau misalkan P21 sekarang, ini kalau celahnya nih ya. Kalau misalkan Ibu Mimin, Abi dan Adeki P21, kira-kira itu diambil celahnya dari mana? Nah, ayo kita sama-sama diskusi. Kira-kira celahnya dari mana nih? Kalau misalkan P21. Karena kan nanti akan berhubungan dengan 2 alat bukti. Pasti itu akan dipertanyakan oleh seluruh masyarakat, baik itu yang pro dan kontra. Karena pengen tahu juga apa sih 2 alat buktinya untuk MAA ini. Karena apa? Begitu alot, bayangkan aja lama banget dari proses penggerebekan di tanggal 17 Oktober ya, jam 4:30 mereka diambil ke Polda Jabar dari rumahnya penggerebekan itu subuh hari. Sampai sekarang belum P21 padahal sudah ditersangkakan. Wajar kalau masyarakat ya akan bertanya, kenapa begitu alot tidak segera di P21 kan? Sekarang pertanyaannya adalah kira-kira apa celahnya, dari mana celahnya kalau misalkan MAA, Ibu Mimin, Abi dan Agi di P21 kan? Apakah mungkin keterangan yang disampaikan oleh almarhum Bapak Edi bahwa sempat melihat CCTV ayam jago ya, di mana melihat pergerakan yang mengendarai motor NMAX dan 2 orang disebutkan di sana, apakah ini yang akan jadi yang akan terus ditelusuri dan akan terus dijadikan sebagai 2 alat bukti? Ya ini kan sebuah pertanyaan. Karena dari mana lagi coba? Karena ini kan memperlihatkan pergerakan 2 orang yang disebutkan oleh almarhum waktu itu, dan jelas ini nanti kalau memang ada kebenaran dari CCTV itu, maka akan mematahkan alibi. Kan ini kan kita sebenarnya di sini kan harus intinya ada mematahkan alibi. Karena alibi daripada Ibu Mimin, Abi dan Arigi adalah Ibu Mimin, Abi ada di sana di rumah di Cijengkol. Ya kan, keterangan daripada CCTV itu mengatakan bahwa jam di mana masih jam krusial terlihat ada penampakan memakai motor NMAX. Tapi permasalahannya CCTV-nya harus jelas, harus ada. Kalau tidak ada bagaimana? Ya kan? Kan itu baru sebuah ungkapan yang disampaikan oleh almarhum Bapak Edi. Ya. Bahwa sempat walaupun dia memperlihatkannya adalah ke orang lain, ini siapa? Disampaikan itu si ini gitu kan. 2 orang daripada di antara para yang disebutkan oleh Ramdhanu. Nah, apakah ini akan ditelusuri? Sebuah pertanyaan. Nah, kembali lagi bahwa
Kalau misalkan ada kejutan nanti di minggu depan, kira-kira yang mana yang akan muncul? Ataukah hanya sekedar angin lalu? Ya kita tunggu saja ya kalau misalkan memang benar ada kejutan. Karena apapun yang muncul sekarang ini adalah sebuah kejutan. Karena tidak ada informasi sama sekali dari Polda Jabar. Begitu senyap, apakah ada pergerakan, apakah ada persidangan, kita tidak tahu informasinya. Sementara kita sebagai media dan menunggu itu semua. Makanya kalau ada informasi sedikit saja, ya kita akan bertanya kira-kira yang mana nih yang akan segera muncul. Apakah P21-nya Pak Ibda Taryono? Apakah akan naik tersangka baru di obstruction of justice? Apakah di yayasan atau sekolah akan muncul tersangka? Ataukah Ibu Mimin Abidan Arigi akan naik P21 atau SP3? Pertanyaan semua ini. Mana yang akan duluan kira-kira muncul? Ya kita tunggu saja. Mudah-mudahan benar adanya bahwa informasi bahwa minggu depan akan ada kejutan. Ya kita tunggu saja. Apakah akan mundur kejutannya? Ya kita tunggu sajalah ya. Karena sekarang kita apalagi selain menunggu kan. Tetapi yang paling penting adalah tetap suarakan kasus Subang ini. Jangan sampai pudar, jangan sampai lenyap ya. Karena dengan kesenyapan terus kita suarakan. Karena hanya dengan disuarakan dan suara-suara Anda semua para netizen, tetap kasus Subang ini belum sempurna selesai. Masih banyak ini ya. Masih banyak ini yang harus kita tunggu. Belum nanti persidangan Ibda Taryono akan mengatakan apa. Masih banyak. Bagaimana status MAA. Terus kita pengen tahu, penasaran nih di yayasan nih. Kok alot ini kenapa kok alot nih? Apa yang membuat alot nih yayasan ini? Padahal indikasi-indikasi pelanggaran sudah jelas. Data fiktif dan lain sebagainya. Ya. Udah, pokoknya kita menunggu aja lah. Ada apa di balik kasus Subang ini? Assalamualaikum.